Nah ini jadi banyak yang menarik ya. Ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Cleo bahwa ternyata memang banyak yang dipertanyakan terkait dengan penetapan dari tersangka ex Jampitsus ini dan bagaimana nanti proses hukumnya, dan terutama tadi juga yang menjadi menarik adalah terkait dengan status yang belum diperiksa selama 1 kali 24 jam ternyata sudah menjadi tersangka. Dan kita akan bertanyakan langsung kepada Mas Heri Firmansyah nih yang sudah bergabung. Mas Heri, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan banyak sekali drama yang terjadi terkait penetapan tersangka dan proses penyidikan yang sedang berlangsung kali ini, dan terutama tadi yang sempat diobrolkan adalah belum dijadikan ataupun belum diperiksa sebagai saksi tapi sudah dilakukan penetapan tersangka. Dari pandangan pakar hukum pidana seperti apa? Ya, tadi menarik sekali ya apa yang sudah dilakukan diskusi di studio ya, bahwa sorotannya adalah kita sepakat bahwa ini adalah bencana nasional di hukum kita. Ini ibaratnya gempa tektonik dan skalanya bisa 8 skala Richter gitu ya, karena melibatkan orang yang punya posisi strategis di aparat penegak hukum, di kejaksaan. Dan ini adalah ujian negara hukum kita, termasuk tadi pertanyaan Bang Denny itu menarik. Kalau dia belum diperiksa, kemudian apakah bisa dalam penetapan tersangka nanti ada peluang untuk katakanlah menganulir penetapan tersangka yang dilakukan. Semua masih terbuka, Bang Denny, melihat konteks tadi, karena bahwa seorang itu ditetapkan menjadi tersangka bukan berarti itu adalah kiamat bagi orang tersebut ya. Masih ada proses untuk bisa membuktikan, mengajukan dalam tanda petik ya perlawanan ke pra peradilan. Karena kita tahu bersama sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 Romawi tahun 2014, ada objek perluasan dari pra peradilan, yaitu menguji penetapan tersangka. Termasuk di pasal 158 pelaksanaan upaya paksa, karena sudah dilakukan penggeledahan kan kemarin kan, ada penyitaan, ada 74 kg batang emas kalau nggak salah ya, ada ratusan miliar yang diperoleh dari bahkan ada mungkin kalau nggak salah lebih dari 8 titik yang harusnya dilakukan, tapi baru hanya 2 yang terinfo ke media. Nah ini juga jadi ujian bagi negara hukum kita. Apakah benar-benar bisa menerapkan penegakan hukum sama seperti bicara tentang equality before the law, asas persamaan di muka hukum, atau kemudian ini ada konsolidasi ini yang dilakukan secara diam-diam. Ya, banyak masyarakat menyoroti hasil pertemuan antara pucuk pimpinan tertinggi di kejaksaan dan juga di kepolisian ya, beberapa hari setelah kasus ini bergulir. Nah, ini kan yang menurut hemat kita bagi masyarakat hal-hal semacam ini selayaknya tidak perlu dipertontonkan. Hukum itu bekerja dalam ruang hampa untuk konteks ini. Dia tidak perlu kemudian seakan-akan butuh disuntik nyalinya, keberaniannya untuk memberantas dan menegakkan hukum dalam konteks ini. Karena dalam wilayah penegakan hukum tindak pidana korupsi, penyidik itu ada 3, Bang Denny. Ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada KPK. Nah, bahkan sekarang isunya sudah mulai beralih nih, ya kan? Bagaimana peran KPK? Apakah hanya ingin menjadi penonton saja, ya kan? Atau kemudian melakukan tugas di Undang-Undang KPK, Undang-Undang di tahun 2019, yaitu melakukan koordinasi, supervisi ya, ketika melihat bahwa faktanya apakah kasus ini sudah mulai dalam tanda petik ya ada dugaan intervensi gitu ya, apakah di wilayah penegak hukum ataupun di non hukumnya, karena ada sorotan juga, ada pertemuan tadi yang menyiratkan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum ini agak malu-malu, dia agak tidak terlalu berani menampakkan diri ketegasannya ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya jabatan strategis. Saya tidak yakin, dan juga mungkin masyarakat nggak akan yakin kalau pelakunya orang-orang biasa, ya kan, biasanya langsung prosesnya cepat itu. Bahkan kemarin belum tahu kita siapa tersangkanya, pasal yang akan diancamkan pidananya apa, itu juga belum clean and clear sebenarnya. Jadi kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan besar ya, big question mark di pikiran kita semua. Ada apa dengan kondisi penegakan hukum kita saat ini ya? Kalau memang dibilang bahwa Pak FA menjabat posisi yang strategis ya sebagai Jampitsus, sekarang sudah ex Jampitsus karena sudah mengundurkan diri, ya saya rasa
hukum pun tidak perlu melihat itu, karena bicara tentang bahasa hukum itu kan adalah subjek hukumnya adalah setiap orang, ataupun kalau kata lainnya adalah barang siapa. Itu tidak merujuk pada apakah posisinya di strategis, di eksekutif, legislatif, yudikatif, ya semuanya sama. Nah ini tantangan tadi Bang Denny yang perlu segera dijawab dan tidak perlu ada jeda yang lama, dan semakin semakin dibuat berjarak itu semakin seakan-akan ini by design ya. Sebenarnya mengalir saja, sama seperti proses penegakan hukum biasanya yang biasanya dilakukan tentunya gitu.